Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Mufira Musyafa dari nomor absen 4. Saya Arman Musabib dari absen 5. Saya Isanela Indira dari absen 12. Saya Rizkanur Aryani dari absen 15. Saya Sofia Dumurfa dari absen 32. dan saya Saihan Muhammad dari Nusarikat dari nomor absen 33. Di sini kami akan menampilkan sebuah video sejarah yaitu mengenai veteran yang bernama Bapak Sarifin yang tinggal di daerah Kandang Gampang, Purbalingga. Selamat menyaksikan. Dadah. Tanggalnya Kandang Gampang. Oh, tanggal 7, Mbak. Tanggalnya selama kan tahu terlalu ya Pak. Ya umur saya nanti umur tahun 42, saya lahir tahun 42. 642. 1942. Terus Bapak status sebagai veterannya itu apa? Veteran keren kan tadi kan diceritain. Kalau sekolah pertama sekolah kan SD Mekiti kan Malaya. Kalau kelas itu SD ini dari SD SR. SR itu Sekolah rakyat, Riwin, alun-alun, dan itu lagi nggak apa nih kok sekolah kabupaten. Terus kalau tahun 59, kalau medal, terus medal kelas 6, kalau medal ternyata gawe tentang batalion nih kok, batalion Bojo. Kalau zaman nih kok, batalion Bojo. Lajang kalau syukur piramidine ya. Terus metu, terus nyambut gawe yang pabrik sahabat lan kami. Dapat tahun 60. Tahun 62 apa 60 kayaknya nih. Ini kelalen nggih. Lagi penyakit lagi gara-gara niki. 60 kayaknya tahun 60, kayaknya tahun 60. Saya tidak kerja di pabrik sahabat lan sahabat caranya untuk surat perintah saking Pak Karlo keseringan. Pak Karlo nggih. Kapak dengan mulai tahun sekolah tadi kata-kata kanyang Malaysia, kanyang Malaysia merintah tadi kalau kasus Irian Barat itu, karena Irian Barat, lajang diadakan tentang Pak Karno itu surat perintah sukarela sukarelawan, trikomando rakyat, itu tagihan rakyat Irian Barat itu tahun 60 aja nih. Dia pun merdeka dari jajah Belanda. Terus online perintah Pak Karno niku kula ngamai surat perintah niki. Oh iya wonten surat perintah ini. Kula tumut dan kula tak dipanggil teng kelurahan mriki tempat April lah. Terus ketemu kir bareng kir dokter setiap desa 5 orang. Nah saya mriki kayane kepian nek masalah 30. Sing lagi mriki tok Purbalingga. Bapak Sarifin. Nama beliau adalah Sarifin. Beliau lahir sekitar tahun 1942 yang saat ini berumur 84 tahun dan berasal dari desa Kandang Gampang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada masa kecilnya beliau menempuh pendidikan di sekolah rakyat Sinir, yaitu sekolah dasar pada masa itu, sebelum sistem pendidikan Indonesia seperti sekarang berkembang. Saat ini beliau dikenal sebagai seorang veteran pejuang Indonesia, yaitu seseorang yang pernah ikut berjuang dalam usaha mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Seorang veteran memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena mereka adalah orang-orang yang secara langsung terlibat dalam perjuangan bangsa. Dalam masa perjuangannya, Bapak Sarifin tergabung dalam satuan militer yang terdiri dari batalion, kompi, dan pleton. Dalam struktur militer, batalion adalah satuan besar yang terdiri dari beberapa kompi. Kompi terdiri dari beberapa pleton. Pleton adalah kelompok pasukan yang lebih kecil. Bapak Sarifin menjadi bagian dari pasukan tersebut dan ikut menjalankan berbagai tugas militer seperti mengikuti latihan militer, mengikuti upacara militer, menjalankan perjalanan operasi ke berbagai daerah. Salah satu peristiwa penting pada masa itu adalah Operasi Trikora. Operasi ini merupakan perintah dari Presiden Indonesia saat itu, yaitu Soekarno.
Operasi Trikora merupakan singkatan dari Trikomando Rakyat yang bertujuan untuk merebut kembali wilayah Irian Barat yang saat itu masih dikuasai oleh Belanda. Banyak pemuda Indonesia yang ikut bergabung secara sukarela untuk menjalankan operasi ini, termasuk Bapak Sarifin. Setelah bergabung dengan pasukan militer, beliau mengikuti berbagai perjalanan militer ke beberapa daerah penting di Indonesia, antara lain Purwokerto. Di kota ini dilakukan upacara militer dan pengumpulan pasukan. Semarang. Di Semarang, para pasukan melakukan persiapan selama sekitar 1 minggu, termasuk persiapan perlengkapan dan logistik. Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak. Dari pelabuhan ini pasukan diberangkatkan menggunakan kapal militer menuju wilayah timur Indonesia. Perjalanan dengan kapal militer merupakan pengalaman yang tidak mudah. Banyak pasukan mengalami mabuk laut karena perjalanan yang sangat panjang. Kapal tersebut membawa ratusan pasukan dan berlayar menuju berbagai wilayah seperti Ambon, Maluku, beberapa pulau di wilayah timur Indonesia. Selama perjalanan tersebut, para tentara menjalani latihan militer, tugas pengamanan, serta berbagai operasi yang berkaitan dengan perjuangan mempertahankan wilayah Indonesia. Dalam perjalanan tersebut mereka juga sering berpindah tempat, bahkan pernah singgah di beberapa pelabuhan seperti Makassar dan Bali sebelum melanjutkan perjalanan operasi. Keikutsertaan Bapak Sarifin dalam perjuangan dibuktikan melalui beberapa dokumentasi, antara lain dokumen atau catatan sejarah, foto-foto kegiatan perjuangan, arsip yang menunjukkan keterlibatan beliau dalam satuan militer, serta pengakuan status sebagai veteran pejuang. Dokumentasi tersebut menjadi bukti bahwa beliau benar-benar pernah ikut dalam perjuangan bangsa Indonesia. Bapak Sarifin menyampaikan pesan yang sangat penting bagi generasi muda saat ini. Beliau mengatakan bahwa generasi sekarang harus menghargai perjuangan para pahlawan dan veteran, mengisi kemerdekaan dengan belajar dan bekerja keras, menjadi generasi yang jujur dan bertanggung jawab, tidak melakukan korupsi, karena uang negara adalah milik rakyat. Menurut beliau, pada zaman dahulu para pejuang berjuang dengan mengangkat senjata. Namun pada zaman sekarang, perjuangan dilakukan dengan pendidikan, kerja keras, dan kejujuran. Sebelum masa perjuangan, kondisi keluarga Bapak Sarifin tergolong sederhana. Masyarakat pada masa itu hidup dengan keterbatasan, terutama karena Indonesia baru saja merdeka dan kondisi ekonomi negara masih belum stabil. Walaupun hidup sederhana, keluarganya tetap menanamkan nilai-nilai seperti kerja keras, tanggung jawab, serta semangat untuk membela negara. Sebelum ikut dalam perjuangan militer, Bapak Sarifin bekerja di sebuah pabrik. Pekerjaan tersebut beliau jalani untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun ketika negara memanggil rakyatnya untuk ikut berjuang, beliau memilih untuk meninggalkan pekerjaannya sementara demi ikut membela negara. Keputusan Bapak Sarifin untuk ikut dalam perjuangan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adanya seruan dari pemerintah untuk mempertahankan wilayah Indonesia, adanya surat perintah dan ajakan sukarela untuk bergabung dalam operasi militer, serta semangat nasionalisme untuk mempertahankan kedaulatan negara. Seruan perjuangan yang disampaikan oleh Presiden Soekarno menjadi salah satu faktor yang mendorong banyak pemuda Indonesia untuk ikut berjuang. Kisah perjuangan Bapak Sarifin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh dengan mudah, melainkan melalui perjuangan dan pengorbanan yang besar. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menghargai jasa para pejuang dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan bangsa, serta berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Dengan begitu, kita dapat meneruskan semangat perjuangan para veteran untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan. Nah, sekarang teman-teman semua sudah paham kan gimana riwayat hidupnya Bapak Sarifin. Semoga video yang akan kita tampilkan dapat bermanfaat bagi kita semua.